Bab 2079. Bertaruh. 1. Panggil leluhur. Begitu ucapan ini keluar, semua orang di arena terkejut. Nada bicara yang luar biasa. Dia meminta kediaman langit memanggil leluhur. Namun, saat mereka melihat pedang biru gaib, semua master di arena terdiam, ekspresi mereka secara bertahap menjadi bermartabat. Ruang waktu tingkat ke-6. Pedang ini benar-benar memasuki ruang waktu tingkat ke-6. Ruang waktu tingkat ke-6. Perlu diketahui, bahkan Sky dan Raja Roh Asing hanyalah master tahap ke-13, keduanya hanya dapat memasuki ruang waktu tingkat ke-5. Dan manusia di depannya ini benar-benar bisa masuk ruang waktu tingkat ke-6. Sky menatap Millie dengan ekspresi yang sangat serius. Ruang waktu pedang di depan matanya ini benar-benar melampaui ruang waktu tingkat ke-5. Siapa manusia di depan ini sebenarnya? Tidak hanya Sky, tetapi Raja Roh Asing juga sedikit bingung. Dia juga tidak menyangka Millie bisa masuk ruang waktu tingkat ke-6. Perlu diketahui, Millie baru berada di tahap ke-9. Saat ini, Millie tiba-tiba tertawa dan berkata, "Pemimpin kediaman langitmu, aku sedang menunggu kamu panggil leluhur." Sky ragu-ragu sejenak, lalu menangkupkan tinjunya, "Yang mulia, barusan agak ceroboh. Tolong jangan tersinggung." Millie memandang Sky, senyumnya berangsur-angsur menghilang. "Kamu bilang jangan tersinggung, jadi aku harus mendengarkanmu." Wajah Sky menjadi sedikit jelek. Millie menyeringai tiba-tiba, dia membentangkan telapak tangannya, pedang biru gaib terbang ke tangannya. "Karena pemimpin kediaman langitmu tidak memanggil leluhur, kita duel saja. Hidup dan mati risiko sendiri. Hidup dan mati risiko sendiri." Di arena, semua master memandang Sky. Apakah Sky berani menerima duel itu? Ekspresi Sky menjadi sangat jelek. Jika dia menolak, apakah dia masih bisa berada di sini di masa depan? Tetapi jika terima, itu akan menjadi masalah hidup dan mati. Manusia di depannya sangat misterius, dia sama sekali tidak ada keyakinan. Saat ini, Millie tiba-tiba berkata lagi, "Tidak mau bertarung, tidak beri keuntungan juga, pemimpin kediaman langitmu, apa maksudmu?" Beri keuntungan. Sky tertegun, kemudian buru-buru berkata, "Yang mulia, barusan aku ceroboh, tolong maafkan aku." Saat berbicara, sebuah cincin penyimpanan diam-diam muncul di tangan Millie. Kelopak mata Millie berkedut, sialan, pria ini punya dua trik. Dia bahkan tidak merasakan sedikit pun fluktuasi ruang hampa dan cincin penyimpanan muncul di tangannya. Mungkin tidak bisa mengalahkannya. Millie secara alami tidak bersikap serakah. Kalau tidak, jika dia benar-benar memanggil leluhurnya, bukankah dia akan malu? Meskipun dia dapat memasuki ruang waktu tingkat ke-8, atau bahkan ruang waktu tingkat ke-9, tapi dia hanya dapat masuk dan tidak dapat melakukan apapun. Trik ini hanya bisa digunakan untuk menggertak orang. Millie melirik cincin penyimpanan di tangannya. Ada 100.000 kristal langit kualitas super di dalam cincin penyimpanan. Bisa dipakai untuk jangka panjang. Millie menyimpan pedang biru gaib, lupakan saja. Mendengar ini, ekspresi Dewa Langit langsung rileks. Dia benar-benar sedikit takut pada Millie. Kediaman langit sama sekali tidak perlu memprovokasi Millie. Menghabiskan sejumlah uang untuk menyelesaikan masalah ini, itu lebih baik. Namun, dia masih sedikit khawatir karena Millie sangat dekat dengan klan Roh Asing. Pada saat ini, suara yang agak serak tiba-tiba terdengar dari samping, "Tuan Muda Ye." Millie menoleh untuk melihat, dan ada master berpakaian hitam mengambang tidak jauh. Master berpakaian hitam ini benar-benar tertutup oleh pakaian hitam, tidak bisa melihat wajah aslinya, dan di sekelilingnya juga ada energi-energi kematian yang sangat kuat. Di samping Millie,
Raja Roh Asing berkata dengan suara dalam, "Ini adalah Tion Hades, ketua klan Roh Hades." Mile sedikit mengangguk, dia melihat ke arah Tion. "Ada apa, Yang Mulia?" Tion memandang Mile, "Jika pameran ini berakhir, aku ingin tahu apakah Tuan Muda Ye mau datang ke dunia roh suram sebagai tamu." Mile tersenyum dan berkata, "Aku mungkin sedikit sibuk." Tion mengangguk, "Tidak masalah, kapanpun aku akan selalu menyambut Tuan Muda Ye di dunia roh suram." Setelah selesai berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, sebuah cincin hitam melayang di depan Mile. "Tuan Muda Ye, terimalah cincin ini." Cincin Hades. Di samping Mile, Raja Roh Asing berkata dengan suara dalam, "Orang ini benar-benar murah hati." Mile memandang Raja Roh Asing, dan Raja Roh Asing menjelaskan, "Ini adalah simbol status, sama seperti cincin yang kuberikan padamu. Hadiah besar." Mile memandang Tion dan berkata sambil tersenyum, "Ketua klan Tion, tidak ada yang diberikan secara cuma-cuma." Setelah hening sejenak, Tion berkata, "Jika Tuan Muda Ye tidak keberatan, klan Roh Hades aku ingin berteman dengan Tuan Muda Ye." Mile terdiam. Dia menyadari dirinya sudah meremehkan ruang waktu tingkat ke-6. Sebenarnya, dia benar-benar sudah meremehkannya. Perlu diketahui, memasuki ruang waktu tingkat ke-6 berarti sangat mungkin untuk bersentuhan dengan peradaban yang lebih tinggi, dan mengejar peradaban yang lebih tinggi adalah impian seumur hidup para master ini. Dalam hal kultivasi, jika tidak maju, akan mati. Mile menyimpan cincin Hades, berkata sambil tersenyum, "Aku, Mile Ye, suka berteman." Tion sedikit mengangguk, "Tuan Muda Ye, jika ada waktu bebas di masa depan, silakan datang ke klan Roh Hades sebagai tamu." Mile tersenyum dan berkata, "Pasti." Sky melirik Mile dan Tion, wajahnya suram seperti air. Pada saat ini, wanita klan Roh Asing di peron bundar tiba-tiba tertawa dan berkata, Semua tamu sudah hadir di sini, jadi mari kita mulai." Saat berbicara, dia melihat ke arah Raja Roh Asing dan Raja Roh Asing mengangguk sedikit. Dia muncul di platform bundar, dengan lambaian lengan bajunya, sebuah peti mati hitam raksasa tiba-tiba muncul di platform batu. Peti mati raksasa itu benar-benar hitam, ada simbol aneh di tutup peti mati, selain itu tidak ada yang istimewa. Bersambung. Bab 2080. Bertaruh. 2. Raja Roh Asing melirik ke semua orang di arena, lalu berkata sambil tersenyum, "Semuanya, klan Roh Asing aku peroleh dari tanah ketiadaan, namanya Peti Langit. Dengan penelitian klan Roh Asingku, peti ini telah ada setidaknya triliunan tahun, itu mungkin berasal dari peradaban tingkat kelima." Peradaban tingkat kelima. Di arena, semua master tampak tergerak. Saat ini, Sky tersenyum dan berkata, "Peradaban tingkat kelima. Raja Roh Asing, kamu ambil sebuah peti mati, kemudian mengatakan itu adalah benda ilahi dari peradaban tingkat kelima, apa tidak terasa konyol?" Raja Roh Asing melirik Sky, berkata sambil tersenyum, "Pemimpin kediaman langitmu, apakah ini benda ilahi peradaban tingkat kelima atau bukan, tidak bisa dinilai dari perkataan aku dan perkataan kamu. Demi keadilan, kami akan meminta ketua klan Tion Hades dan Murzi, dekan Akademi Jessia datang menilainya, bagaimana?" Sky tersenyum dan berkata, "Tentu saja bagus." Raja Roh Asing mengangguk, dia memandang Tion Hades, Tion mengangguk sedikit, kemudian muncul di peron batu. Pada saat yang sama, seorang tetua berambut putih juga muncul di peron batu. Mile melirik tetua berambut putih itu, "Senior, ada akademi di alam semesta roh langit ini." Raja Roh Asing mengangguk, "Akademi Jessia, akademi yang sangat-sangat tua, kekuatan mereka tidak seberapa,
tetapi cendekiawannya sangat berpengetahuan luas, terutama sejarah alam semesta ini, sangat berpengalaman. Selain itu, dia itu guru kami. Mile sedikit terkejut, guru kalian? Raja Roh asing mengangguk, kita semua pernah belajar di Akademi Jessia dan saat bertemu dengannya, kami harus dengan hormat memanggilnya guru. Di peron batu di kejauhan, ketua klan Tion sedikit memberi hormat kepada Murzi, Tuan, duluan. Murzi menggelengkan kepalanya sedikit, kita lihat bersama. Tion ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, baik. Keduanya berjalan ke peti langit itu. Murzi melihat peti langit dan segera, alisnya sedikit berkerut, dia meletakkan tangan kanannya pada tanda misterius di tutup peti langit. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara dalam, benda ini dari peradaban tingkat kelima. Segera setelah ucapan ini keluar, semua master di arena terkejut. Sky berkata dengan suara dalam, kenapa Tuan menyimpulkan objek ini berasal dari peradaban tingkat kelima? Murzi membelai tanda misterius itu, dan berkata, tanda ini harusnya berasal dari klan paling tua, yaitu klan Alangit dan klan Alangit ini termasuk dalam peradaban tingkat kelima. Klan Alangit. Sky terdiam, klan Alangit ini bisa dikatakan sebagai klan tertua di alam semesta roh langit ini, lebih awal dari klan roh binatang buas, tetapi semua orang tidak tahu banyak tentang klan Alangit ini, karena sudah terlalu lama. Pada saat ini, Murzi tiba-tiba menatap Raja Roh asing, apa kamu tahu cara menggunakan benda ini? Raja Roh asing menggelengkan kepalanya, setelah mendapatkan benda ini, klan roh asing aku telah menggunakan banyak metode, tetapi tidak ada metode yang dapat menggerakkan benda ini. Murzi melihat lagi peti langit dan kemudian berkata, bisa kamu buka tutup peti ini? Raja roh asing tersenyum kecut, tidak bisa juga. Murzi terdiam. Mile tiba-tiba berkata, aku merasa mungkin ada seorang wanita berbaring di dalamnya. Raja roh asing memandang Mile, kenapa? Mile tersenyum sinis, tebak. Raja roh asing. Pada saat ini, Sky di kejauhan tiba-tiba tersenyum dan berkata, jadi, meskipun benda ini dari peradaban tingkat kelima, tapi tidak ada gunanya, kan? Raja roh asing melirik Sky, berkata dengan suara rendah, aku tidak tahu benda ilahi seperti apa yang telah disiapkan oleh pemimpin kediaman langit Sky kali ini. Sky tersenyum, kemudian dia muncul di peron batu, telapak tangannya terbentang, duri panjang dengan bentuk aneh muncul di tangannya. Melihat duri panjang ini, Murzi tiba-tiba terkejut, duri dewa elemen sekunder. Sky tertawa, Tuan, kamu benar-benar berpengetahuan. Benar, benda ini adalah duri dewa elemen sekunder dari klan Alangit, peradaban tingkat kelima. Saat berbicara, dia melihat Raja Roh asing, Raja Roh asing, barang aku ini bukan pajangan. Setelah selesai berbicara, tangan kanannya sedikit gemetar, dalam sekejap, ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba terbelah, dan segera setelah itu, seluruh aula dikelilingi oleh duri hitam yang aneh. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua master di aula menjadi serius. Sky menatap Raja Roh asing, kamu kalah. Ekspresi Raja Roh asing terlihat agak jelek. Pada saat ini, Sky tiba-tiba berjalan ke peti langit itu, dia melihat peti langit, lalu berkata sambil tersenyum, Raja Roh asing, benda ini milik kediaman langit sekarang. Mendengar ini, Mile menoleh melihat Raja Roh asing dan Raja Roh asing berkata dengan suara dalam, kami pernah memiliki kesepakatan bahwa setiap tahun kita akan membandingkan benda ilahi. Yang kalah, bukan hanya memberi benda ilahi ke pihak lawan, tetapi juga memberikan 2 jalur spiritual kristal langit. Mile terdiam, dia tidak menyangka kedua belah pihak memiliki pertaruhan seperti ini. Pantas saja Raja Roh asing ingin dia menggunakan pedang biru gaib untuk membantu. Pada saat ini,
Sky tiba-tiba menatap Miley, berkata sambil tersenyum, "Yang mulia, apakah kamu ingin bertaruh?" Miley menyipitkan matanya sedikit, "Bertaruh denganku." Sky mengangguk, "Bertaruh dengan pedang di tanganmu." Miley sedikit mengangkat sudut mulutnya, "Pemimpin kediaman langitmu tidak sederhana." Lawan tahu bahwa pedangnya bisa memasuki ruang waktu tingkat ke-6, tapi masih ingin bertaruh dengannya, trik yang luar biasa. Sky tersenyum dan berkata, "Jika kamu menang, bukan hanya peti langit ini dan duri dewa elemen sekunder yang akan menjadi milikmu, tetapi aku juga akan memberimu kompensasi dengan 5 jalur spiritual kristal langit." Di samping Miley, roh asing Wang berkata dengan suara dalam, "Teman kecil, penipuan." Miley berkedip, "Kenapa tidak bertaruh lebih besar, bertaruh 10 jalur spiritual kristal langit? Bagaimana menurutmu?" Sky segera berkata, "Boleh." Senyum di wajah Miley menghilang. Bersambung.